Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, Ruang obrolan TC-TC. TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bersama aku Fezia Trimutia Dewi Dan aku Hazinatul Asror, kami mahasiswa dan mahasiswi mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara. sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di podcast kita sebelumnya yang pertama kita membahas mengenai kampus mengajar. Betul banget. Tapi di podcast kita kali ini agak sedikit berbeda nih, namun ada kaitannya. Jadi kita akan membahas apa nih, Zin? Nah, untuk podcast kita kali ini kita bakal membahas tentang praktisi mengajar. Jadi sekilas mirip sama program pertama kita, yakni program kampus mengajar. Nah, tapi ada beberapa perbedaan yang akan kita bahas kali ini ya. Jadi langsung aja nih, apa sih itu definisi dari praktisi mengajar? Dan apa perbedaannya nih? Nah, jadi program praktisi mengajar ini merupakan program dari Kemendikbudristek untuk mendukung kolaborasi aktif, praktisi ahli, dan juga dosen. Nah, jadi melalui mata kuliah ini akan mendorong mahasiswa supaya lebih aktif dan kreatif serta memperoleh ilmu dan kecakapan yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya gitu, Fe. Jadi praktisi mengajar itu di mana para ahli gitu ya yang Betul. mengajar kepada para mahasiswa. Kalau misalkan kita nih mengingat dari yang kampus mengajar itu sendiri itu kan para mahasiswa yang menjadi tenaga pendidik ya, Zin. Jadi jelas sangat-sangat berbeda gitu. Betul, ya. tapi praktisi mengajar ini adalah termasuk ke dalam program kampus Merdeka. Betul banget. Kemudian jelas ruang lingkupnya juga beda ya. Betul. Kalau untuk praktisi mengajar, ruang lingkupnya jelas hanya untuk perguruan tinggi gitu. Iya. Nah, kemudian sebelum kita ulas lebih lanjut lagi nih, kira-kira partisipan yang ikut program praktisi mengajar itu dari unsur apa aja nih? Nah, jadi biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam program praktisi mengajar ini ada dosen, ada perguruan tingginya sendiri, ada institusi praktisi, dan ada praktisi dunia kerja gitu sih. Jadi gak hanya mahasiswa aja gitu yang terlibat, tapi praktisi yang ahli gitu sih. Oke, jadi benar-benar yang udah profesional gitu ya ikut andil bagian di program praktisi mengajar. Nah, kalau mahasiswanya sendiri berarti kita dapat benefitnya gitu ya. Betul, kita tetap mendapat ilmunya. Betul. Nah, ngomongin soal program praktisi mengajar ini, kira-kira apa aja sih tujuannya gitu? Mengapa program ini bisa diadakan? Dan berapa lama sih jangka waktu untuk mengikuti program ini? Oke, jadi untuk tujuannya sendiri sesuai dengan pengertiannya gitu ya, Fe. Jadi untuk mahasiswa supaya mendapatkan edukasi sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Jadi kayak kita mendapat pelajaran tambahan supaya kita lebih ngerti tentang bidang yang kita ikuti atau tekuni gitu. Nah, kemudian sekaligus mengatasi masalah lulusan perguruan tinggi yang biasanya itu masih canggung ketika masuk ke dalam dunia kerja. Masih bingung Betul gitu ya, banget. Jadi adanya program praktisi mengajar ini bisa meningkatkan lulusan yang terdidik gitu dari perguruan tinggi, bisa mengurangi potensi pengangguran juga gitu ya, Zin. Nah, kemudian untuk waktunya sendiri dari yang aku tahu untuk angkatan 2 tahun 2023 itu terdapat skema kolaborasi yaitu kelas kolaborasi selama 12 jam gitu, 12 Fe. jam. Jadi kelasnya itu ada 12 jam gitu ya. Nah, kemudian kira-kira ada nggak sih syarat untuk ikut ke dalam program praktisi mengajar? Dan dengar-dengar juga nih ada beberapa public figure yang ikut aktif menjadi praktisi mengajar gitu, ikut jadi dosen gitu kalau nggak salah. Jadi untuk persyaratannya pasti ada ya, Zin. Jadi untuk persyaratan yang pertama yaitu memiliki keahlian dalam bidang ilmu atau kompetensi sesuai dengan kebutuhan kelas kolaborasi, Zin. Nah, yang kedua, memiliki pengalaman kerja atau usaha sesuai dengan kebutuhan kelas kolaborasi. Yang ketiga, yaitu seniman, budayawan, dan atlet yang memiliki pengalaman dalam bidang ilmu dan atau kompetensi yang keahliannya minimal 5 tahun. Berarti harus orang-orang yang benar-benar udah berkecimpung langsung di bidang itu ya, nggak boleh asal-asalan. Udah memiliki pengalaman minimal 5 tahun, emang benar-benar dia itu ahli gitu dalam bidang. Oke. Nggak boleh sembarangan orang gitu Iya, ya. betul banget.
Nah, untuk sobat TC yang mungkin ingin tahu lebih lengkapnya lagi, bisa langsung aja cek di website pusatinformasi.praktisimengajar.id karena di situ akan ada informasi yang update dan lebih akurat gitu Zian. Betul, lebih lengkap dan Betul. terjabar langsung di situ Iya, ya. betul. Nah, kalau dari public figure-nya sendiri itu ada Prilly Latuconsina. Siapa sih yang nggak tahu Prilly gitu? Kamu tahu kan? Tahu Ya dong. jelas. Nah, kalau Prilly Latuconsina ini jadi dosen di mata kuliah kajian selebritas di Universitas Gadjah Mada, Zin. Sangat-sangat keren gitu ya. Bisa ketemu seleb gitu ya. Betul, apalagi kan emang si Prilly Latuconsina ini tuh public figure gitu. Jadi kalau misalkan ikut ikut bergabung dalam praktisi mengajar ini tuh luar biasa banget sih, keren gitu. Betul, berarti kalau artis atau public figure itu bisa ikut asalkan dia mumpuni gitu ya. Betul. Nah, yang kedua itu ada Reza Rahardian. Itu kan Wah, aktor yang paling senior gitu betul ya. banget nih. Sangat-sangat keren, aktingnya juga bagus banget. Dan dia menjadi dosen di mata kuliah Teknik Olah Suara Wah, dan Acting di jurusan Broadcasting Universitas Indonesia. wah, Keren ternyata banget ya, bisa Zin. gitu ya. Betul, aku Mungkin sampai sobat isi-isi baru tahu gitu iya, ya. aku sangat amazed banget sih dengan beliau-beliau ini gitu. Yang masih muda, perilaku kan masih muda ya. Betul banget. Bisa bisa ikut tergabung gitu dalam praktisi mengajar ini. Nah, tentunya masih banyak sekali para public figure lainnya, kalian bisa cari aja di internet. Kalau dari yang kamu tahu nih Zin, ada nggak sih public figure lainnya gitu selain Prilly Latuconsina dan Reza Rahardian? Kalau aku sendiri sih masih baru tahu gitu ya. Betul. Ketika denger malah aku tuh kaget ternyata seleb atau artis tuh bisa join ke program praktisi mengajar gitu. Jadi emang kita aja sampai tercengang gitu ya Betul. Zin. Gak expect ya ternyata artis bisa terjun ke dunia pendidikan juga. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, gimana sih caranya kalau misalkan kita mau ikut join gitu di program praktisi mengajar ini? Oke, jadi sebenarnya untuk syarat supaya kita bisa bergabung ke program praktisi mengajar itu cukup simpel, tapi sebenarnya persaingannya yang ketat karena nggak sembarangan orang bisa ikut bergabung ke dalam program praktisi mengajar. Nah, untuk persyaratannya ada yang pertama, kita membuat akun untuk mendaftar sebagai praktisi. Nah, kemudian kita juga harus melengkapi profil. Biasanya profilnya itu harus lengkap dan terperinci gitu supaya bisa terverifikasi dan bisa bergabung ke dalam program praktisi mengajarnya gitu supaya terbukti nih kalau orang yang ikut ini punya skill dan punya basic yang mumpuni Jadi gitu. profilnya juga harus benar-benar sesuai ya dengan Iya, diri kita, jangan harus wah gitu. mengada-ngada. Betul. Nah, kemudian yang ketiga kita tinggal memilih partisipasinya bisa berbayar ataupun tidak. Nah, setelah itu tinggal menunggu verifikasi dan juga pengumuman gitu. Nah, jadi sebenarnya persyaratannya tuh simpel banget ya, Zin. Untuk sobat TC yang mungkin ingin join ke program praktisi mengajar ini, bisa nih kalau misalkan emang benar-benar sobat TC itu masuk ke kualifikasi persyaratan, bisa langsung aja daftar gitu dan pantengin terus informasi yang terbaru gitu. Bener banget. Tapi mungkin harus sabar dulu ya. Iya, Mungkin ketika sabar dulu. sobat TC udah lulus, kemudian jadi apa gitu, baru bisa mendaftar ke program praktisi mengajar ini. Betul. Mungkin siapa tahu nanti antara sobat TC atau antara kita Betul, bisa bisa join ya. ya bisa jadi artis kan nggak ada Jadi yang tahu artis, jadi ya. pejabat. Betul banget bisa nih join di praktisi mengajar. Tapi masih lama ya Zin. Betul, harus sabar dulu nih. Oke, masih seputar pendaftaran nih. Kira-kira untuk bergabung ke dalam program praktisi mengajar ini berbayar atau enggak sih? Atau mungkin ada ketentuan lainnya gitu? Untuk pendaftarannya sendiri itu tidak dipungut biaya Zin. Nah terus nih misalkan Sobat Stisi masih bingung apakah nantinya kita itu dites atau tidak, jadi jawabannya itu tidak. Namun nanti tetap ada proses verifikasi awal untuk kita bergabung ke dalam program praktisi mengajar ini gitu Zin. Dan pastinya harus sesuai dengan kualifikasi di persyaratan yang telah ditentukan. Berarti udah nggak dipungut biaya, terus nggak ada tesnya juga ya? Betul, tapi tetap ada proses verifikasi awal. Betul. Tapi kalau dari beberapa referensi yang aku cari itu, ada beberapa pendaftaran yang biasanya itu dipungut biaya pada saat kolaborasi. Karena di situ ada pilihan prabono atau berbayar dan juga tidak gitu. Nah, kan kita udah ngomongin panjang lebar dari awal, tapi kalau ngomongin benefit, jadi apa sih benefit dari program praktisi mengajar ini, Zin?
Oke, jadi untuk benefitnya sendiri selain pengetahuan yang berharga gitu ya, ada juga relevansi skill mahasiswa yang bisa menjadi kebutuhan saat kita mendaftar di industri kerja. Karena biasanya tuh ada kesenjangan antara lulusan dari perguruan tinggi. Karena kita kan tahu ya, ada banyak sekali lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur gitu. Jadi dengan Betul. adanya program praktisi mengajar ini, kita jadi lebih disiapkan untuk mampu bersaing dengan pasar atau di industri kerjanya Jadi gitu. benefit yang didapat itu cukup banyak ya Zin gitu, dan Betul. benefit ini tuh nggak hanya diterima oleh mahasiswa aja, tapi juga ada dari praktisi, perguruan tinggi, dan perusahaannya gitu. Dan pastinya saling memberikan keuntungan gitu untuk satu sama Berarti lain. untuk semua pihak yang terlibat gitu Iya ya. betul sekali. Tapi tetap benefit yang paling berharga itu adalah pengalaman dan ilmu Betul. pengetahuannya. Oke, kita dari tadi udah ngebahas panjang lebar nih, dari mulai tadi juga ada perbedaan tentang praktisi mengajar dan juga program kampus mengajar. Kemudian juga barusan udah disampaikan tentang benefit yang bisa didapat dari program ini. Nah, kalau dari kamu sendiri, Ve, kesimpulan tentang program praktisi mengajar ini gimana? Nah, untuk pembahasan kita kali ini, pastinya kita jadi lebih tahu nih, ternyata program praktisi mengajar dengan program kampus mengajar itu berbeda, Zin. Walaupun berbeda, tapi benefit yang didapatkan itu tetap sama. Jadi kita tetap mendapatkan ilmu-ilmu baru yang diajarkan, yang berguna untuk kita di kedepannya, gitu, Zin. Oke, kemudian juga selain kita tadi walaupun nggak bisa buat ikut join langsung ke program praktisi mengajarnya, kita jadi lebih tahu nih tentang program-program yang ternyata di kampus itu banyak banget ya. Mungkin Iya. kalau dari aku sendiri, program praktisi mengajar ini masih tergolong asing gitu. Terus dengan adanya informasi ini, aku lebih tahu nih tentang program praktisi mengajar. Oke, betul banget ya, Zin. Jadi, kesimpulan dari kita tadi sekaligus sebagai penutup pembahasan kita kali ini, semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk Sobat CTC di rumah, dan pantengin terus YouTube channel Tambara CTC agar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Nah, jangan lupa subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun rotasi di Spotify. Dan bagi Sobat TC-TC di rumah yang memiliki ide atau ingin bekerja sama dengan kami, bisa DM melalui Instagram kami @tambara_ctc. Thank you for watching and see you. Bye-bye. Bye-bye.